Allah Subhanahu wa taala, bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Apa yang dibisikkan tadi Mas Fadli ada hubungannya dengan satu ayat dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Rahasia rezeki berlimpah selanjutnya atau yang nomor 4 yang kita bahas hari ini insyaallah, yakni membayarkan hutang orang lain. Subhanallah. Maka dalam ayat tadi disebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau kelihatan kesusahan maka kasih waktu makin panjang durasinya atau tempo bayarnya. Kalau memang mau yang lebih baik lagi wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu, maka subhanallah ternyata ada surga spesial, ada sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu untuk membayarkan hutang orang lain. Kalau istilah sekarang itu istihlal. Makanya orang meninggal dunia itu ditanya-tanya dulu, apakah ada hutangnya? Kalau ada hutangnya mohon dihalalkan. Tapi enak aja ya, soal dia langsung enak aja dia ngutang. Ada hutang yang dihalalkan. Masalahnya yang bilang dihalalkan ini kiainya, bukan orang yang dihutangin gitu. Biasanya yang nanya tuh, kalau ada hutangnya mohon dihalalkan, bukan orang yang dihutangin. Coba orang yang dihutangin ngomong gitu ya. Saya ndak rela, masalahnya hutangnya ratusan juta. Maka subhanallah, ternyata karena berat inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa. Kenapa dikatakan berat? Allah tuh nggak maafin loh orang yang punya hutang di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak maafin. Kenapa? Karena harus dibayar bagaimanapun caranya. Dibayarnya di akhirat nanti. Kalau tidak dibayar di dunia oleh ahli warisnya, maka dibayarnya di akhirat nanti dengan pahalanya, dengan ditransfernya dosa-dosa daripada orang yang pernah kita zalimi. Karena orang yang berhutang lalu tidak mau dia bayar, berarti dia zalim kepada orang yang dihutangin tadi. Subhanallah. Kemudian bukan hanya Allah tidak maafin, yang kedua, Nabi tidak mau sholatin. Nabi tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Bahkan dia adalah seorang syuhada, dia seorang syahid. Ditanya, kalau ada dia hutangnya gimana? Kalau ada hutangnya silahkan kalian saja yang solati, saya tidak solati. Nabi SAW tidak mau mensolati orang yang masih ada hutangnya. Lalu Nabi nanya, kalau Nabi bilang saya tidak mau solati, biasanya ada sahabat yang angkat tangan. Kalau begitu saya yang bayarin ya Rasulullah. Disinilah pahala luar biasa bagi orang-orang yang mau membayarkan hutang daripada orang lain. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membuat orang lain bahagia atau membuat sesama muslim bahagia, mengangkat kesusahan daripada orang lain dan membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka subhanallah, di antara kita jikalau kita punya sesuatu yang berlebihan, mari kita bantu orang lain. Tapi tidak semua orang punya yang berlebih. Kita harus tahu keadaan orang lain juga. Ada juga orang-orang yang memang hobinya berhutang. Maka subhanallah, ini hanya dilakukan oleh orang-orang spesial. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepadanya. Ustaz Maulana. Spesial kasih tahu teman kita yang curhat tuh masalah utang.